Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita akan membahas tentang MANOVA, Multivariate Analysis of Variance dengan SPSS. MANOVA merupakan uji beda varians jika ANOVA, varians yang dibandingkan berasal dari satu variabel terikat, sedangkan MANOVA, varian yang dibandingkan lebih dari satu variabel terikat, bisa Y1, Y2, dan seterusnya, yang dianalisis secara bersamaan. Berikut disajikan contoh analisis MANOVA satu jalur atau GLM, Single Factor Multivariate Analysis of Variance menggunakan SPSS. Jadi kalau untuk bedanya ANOVA dengan MANOVA itu dari jumlah variabel terikatnya. Kalau ANOVA yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, ANOVA itu satu variabel terikat, sedangkan kalau MANOVA lebih dari satu variabel terikat. Ini contohnya, efektivitas dua model pembelajaran yaitu Teams Games Turnamen TGT X1 dan Number Head Together NHT X2 terlihat dari skor prestasi belajar Y1 dan motivasi belajar IPS Y2. Kedua kelompok dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar dan motivasi belajar IPS kedua kelompok disajikan sebagai berikut. Jadi di sini ada 32 siswa, di sini ada X1 di mana X1 ini tadi model pembelajaran TGT, ini TGT, ini NHT. Di sini ada dua kelompok, sedangkan variabel terikatnya ada dua, yaitu prestasi belajar Y1 dan Y2 motivasi belajar. Apa yang ditanyakan dalam contoh ini? Kita melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5% dari apa yang kita pelajari kemarin itu. Kalau satu variabel terikat, kita bisa menggunakan uji T atau ANOVA. Kalau satu kelas atau dua kelas atau dua kelompok, 1-2 kelompok, kita menggunakan uji T saja cukup untuk perbedaan rata-rata. Kalau lebih dari, bisa 2 atau lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 2, kita bisa menggunakan ANOVA. Kalau ada faktornya ada satu faktor, misalkan dari faktor model pembelajaran, kita menggunakan ANOVA satu jalur. Kalau 2 faktor dengan beberapa level, kita menggunakan ANOVA 2 jalur. Ini untuk satu variabel terikat. Kalau variabel terikatnya lebih dari satu variabel terikat, kita menggunakan MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Nah, kita lanjut ke sini tadi. Hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT. H1, ada perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Membuat hipotesis statistik karena di situ tidak ada perbedaan untuk parameter statistik. Perbedaan itu mu, maka kita menggunakan tidak ada perbedaan berarti sama. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Selanjutnya menentukan taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Uji yang digunakan adalah uji MANOVA satu jalur karena kita menggunakan SPSS. Berarti kalau hasil uji signifikansi kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak maka artinya H1-nya diterima. Jika hasil uji signifikansi lebih dari taraf signifikansi 0,05 maka H0-nya diterima. Sekarang kita langsung ke SPSS. Kita ke variabel view.
Kita klik di sini. Model pembelajaran desimalnya 0, kemudian measure-nya model pembelajaran hanya membedakan tadi berarti nominal, kemudian untuk value-nya tadi 1 TGT add, untuk 2 adalah NHT, number head together. Klik OK, kemudian apa lagi tadi? Prestasi belajar ini 0, kemudian measure-nya adalah skalanya scale. Yang ketiga tadi adalah motivasi belajar, desimalnya kita buat desimalnya 0, kemudian ini scale, kemudian kita masuk ke data view. Di sini ada motivasi belajar, model pembelajaran, prestasi belajar, dan motivasi belajar. Kita masukkan untuk datanya. Tadi kalau kita lihat, kita ke Excel ya, sudah saya masukkan ke Excel. Siswanya ada 32. Ada 32, ada X1 itu TGT, X2-nya atau yang 2 tadi NHT, ini yang Y1 prestasi belajar, dan yang Y2 adalah motivasi belajar. Untuk yang 1 itu adalah TGT, maka kita masukkan di sini. Kita ketik 1 sampai nomor 32. Sampai nomor 32. Karena tadi siswanya ada 32. Ini 1 berarti model pembelajaran menggunakan TGT. Kemudian 2 sampai dari 30. Berapa ini? 33 sampai 64. Nah, ini sekarang kita copy untuk Y1. Itu yang prestasi belajar untuk X1. Berarti kelas ke-1 ada di TGT. Jadi ini kita copy. Ctrl C, kita pindah ke prestasi belajar yang ke-1. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan prestasi belajar untuk TGT yang 1, berarti kita masukkan yang selanjutnya adalah prestasi belajar untuk X2. Prestasi belajar itu Y1, berarti kita copy yang Y1 ini. Sampai 32, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Nah, begitu juga dengan yang motivasi belajar untuk yang TGT, berarti Y2 ini adalah motivasi belajar, kita copy. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah Y2 ini. Sampai bawah sini, sampai ke 32. Kalau sudah, berarti kita ke analyze, general linear model, multivariate, dependent variable adalah variabel terikatnya, prestasi belajar dan motivasi belajar, fix faktornya adalah model pembelajaran, kemudian kita klik option. Kita klik yang statistik deskriptif,
effect size, parameter estimate. Kita juga perlu melihat homogeneity of variance. Signifikansi dari soal 0,05. 0,05 artinya kepercayaannya adalah 95,0%. Klik continue, kemudian kita klik OK. Ini adalah outputnya. Model pembelajaran untuk satu tadi TGT, jumlah siswanya 32, untuk NHT 32. Ini semua kita copy ke Word untuk diberi penjelasan atau melakukan interpretasi data. Nah, ini adalah statistik deskriptifnya. Ada rata-rata untuk prestasi belajar dengan kelas yang belajar dengan TGT dan NHT, dan motivasi belajar dengan kelas yang belajar dengan TGT dan NHT. Kalau kita lihat dari sini, prestasi belajar dari siswa yang belajar TGT itu lebih tinggi dari rata-ratanya, sedangkan motivasinya juga lebih tinggi dari yang kelas NHT. Nah, ini yang selanjutnya adalah M-box atau box test of equality of covariance matrix. Ini adalah uji homogenitas untuk MANOVA. Ini kalau kita lihat dari signifikansinya adalah 0,083. Maknanya apa? Box test digunakan untuk menguji homogenitas kovarian antar kelompok. Nilai signifikansinya lebih dari 0,05, bahwa 0,083 itu lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan covariance atau matriks varian antara kelompok sehingga sampel homogen. Jadi kalau sampelnya homogen, kita bisa menggunakan MANOVA. Nah, sekarang di sini ada multivariate testnya. Kita melihat dari nilai Wilks lambda, nilainya di sini adalah, kalau kita lihat di sini ada partial eta square, ada signifikansinya, ada error DF, hipotesis DF, ada F, dan ada value-nya. Kita lihat yang Wilks lambda. Untuk Wilks lambda sering digunakan dalam uji multivariate. Nilai F-nya di sini adalah 3,922 dengan nilai signifikansinya tadi yang ini 0,025, artinya kurang dari 0,05, artinya H0 itu ditolak. Sehingga ada perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Nah, selanjutnya ada Levene test of equality of error variance. Ini juga sama seperti uji homogenitasnya. Nah, di sini ada test of Between subject effect. Kita lihat yang di sini ada model pembelajaran. Di sini ada signifikansinya 0,038 dan 0,037 untuk prestasi belajar dan motivasi belajar. Maknanya apa? Hubungan antara model pembelajaran dengan prestasi belajar memiliki signifikansi 0,038 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Begitu pula dengan hubungan antara model pembelajaran dengan motivasi memiliki signifikansi 0,037 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Untuk melihat mana yang lebih tinggi menggunakan TGT atau NHT, kita tidak cukup hanya melihat dari rata-rata yang saya sebutkan tadi, kita perlu melakukan uji lanjut. Untuk uji lanjut nanti dipelajari di statistika lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.